Coba bayangin deh, ada sebuah danau di utara Tanzania yang warnanya merah darah. Kelihatannya sih indah banget, tapi di balik keindahannya itu tersimpan rahasia yang mengerikan. Inilah Danau Natron. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa benar ada danau yang bisa mengubah hewan jadi patung batu? Ini mitos atau fakta sih? Ternyata kekuatan super aneh ini datangnya dari kandungan kimia air danaunya yang sangat unik. Pemandangan di pinggir danau ini benar-benar bikin merinding. Lihat aja, seekor elang ikan ditemukan dalam kondisi seolah-olah waktu berhenti buat dia. Setiap helai bulu dan cakarnya itu terawetkan dengan sempurna. Dan bukan cuma elang loh. Ada juga kelelawar dengan sayapnya yang masih terbentang lebar. Seakan-akan dia baru aja mau mendarat dan beku. Langsung jadi patung. Ini bukan karya seni buatan manusia ya, ini murni karya alam yang brutal. Semua pemandangan yang menghantui ini diabadikan oleh seorang fotografer bernama Nick Brand. Dia nemuin bangkai-bangkai hewan yang udah mengeras ini, terus dia atur posisinya seolah-olah mereka masih hidup. Nah, pertanyaannya jadi makin besar. Proses alami macam apa yang bisa bikin pembatuan kayak gini? Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya ada di dalam airnya. Yap, komposisi kimia air inilah yang mengubah danau cantik ini jadi jebakan yang mematikan. Kunci dari semua ini adalah satu zat yang namanya natron. Natron ini adalah senyawa mineral yang berasal dari lava gunung berapi aktif di dekat situ. Namanya Oldonyo Lengai. Nah, mineral dari lava ini mengalir masuk ke danau, dan alhasil danaunya jadi salah satu perairan paling basah di seluruh dunia. Dan ini nih bagian yang paling mind-blowing. Zat natron yang sama ini ternyata juga dipakai oleh bangsa Mesir kuno buat proses mumifikasi. Jadi ya pada dasarnya danau ini tuh kayak laboratorium mumifikasi alami versi raksasa. Gila kan? Oke, biar kebayang se-ekstrim apa danau ini, kita lihat angkanya. Pertama, tingkat kebasahannya atau pH-nya bisa sampai 10,5. Itu setara sama pemutih ringan yang bisa membakar kulit dan mata. Kedua, suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius. Panas banget, ini benar-benar lingkungan yang super keras buat hampir semua makhluk hidup. Jadi, gimana sih proses pengawetan ini terjadi? Gini nih, kira-kira ada 3 langkah. Pertama, ada hewan yang gak terbiasa sama kondisi ini jatuh ke danau. Kedua, karena airnya basah banget, proses pembusukan itu langsung berhenti total. Nah, yang terakhir, mineral natron di dalam air mulai melapisi dan menyeraskan tubuh hewan itu, mengubahnya jadi patung abadi. Setelah lihat semua kengerian tadi, gampang banget ya buat kita mikir kalau Danau Natron ini pasti zona mati. Tandus, nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi, apa benar begitu? Alam itu selalu penuh kejutan loh. 2 juta, angka yang gede banget. Tapi tunggu, ini bukan jumlah korbannya. Justru, ini adalah jumlah penghuninya. Disinilah ceritanya berbalik 180 derajat dari sebuah zona kematian menjadi surga kehidupan yang sama sekali nggak terduga. Percaya atau enggak, danau yang super mematikan ini justru jadi tempat berkembang biak paling penting di seluruh dunia buat flamingo kecil. Iya, lebih dari 2 juta flamingo menganggap perairan super keras ini sebagai rumah mereka. Pasti langsung pada nanya, kok bisa? Gimana caranya tempat yang kayak neraka bagi sebagian makhluk justru bisa jadi surga buat yang lain? Jawabannya cuma satu kata, adaptasi. Adaptasi yang luar biasa. Nah, disinilah letak paradoksnya. Kondisi ekstrim yang sama yang bisa membunuh hewan lain justru malah menciptakan benteng pertahanan yang sempurna buat para flamingo. Para predator ogah dekat-dekat air berbahaya ini, jadi danaunya otomatis jadi tempat paling aman buat mereka bersarang dan membesarkan anak-anak mereka. Nggak ada yang ganggu. Ternyata, di balik keganasannya, ada sebuah ekosistem yang unik banget di sini. Para flamingo ini makanannya alga spirulina yang emang demen banget tumbuh di air asin. Oh iya, alga inilah yang sebenarnya bikin danau ini jadi warna merah. Selain itu, ada juga spesies ikan endemik tilapia alkaline yang udah berevolusi dan bisa santai aja hidup di perairan sekeras ini. Jadi, kita benar-benar melihat sebuah paradoks alam yang luar biasa. Danau Natron ini bukan cuma sekedar keanehan geologis. Ekosistem uniknya ini punya arti penting di skala global, jadi bukti nyata betapa tangguhnya kehidupan, bahkan di tempat yang paling ekstrim sekalipun. Saking uniknya, Danau Natron ini sampai diakui secara internasional. Danau ini masuk dalam daftar Ramsar sebagai lahan basah yang super penting.
dan juga diakui sebagai ekoregion kunci oleh WWF. Buat para ilmuwan, wah, tempat ini udah kayak laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Dan mungkin ini adalah implikasi yang paling menakjubkan. Dengan mempelajari gimana organisme super kecil kayak spirulina bisa bertahan hidup di sini, para ilmuwan jadi dapat petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain yang lingkungannya juga ekstrim. Contohnya Mars. Jadi, Danau Natron ini bisa jadi jendela kita buat mencari kehidupan di luar bumi. Danau Natron ngajarin kita kalau kehidupan itu selalu bisa menemukan cara buat bertahan, bahkan di tempat yang paling nggak ramah sekalipun. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya kan, di sudut-sudut planet kita yang lain yang mungkin belum terjamah, kira-kira keajaiban adaptasi apa lagi ya yang masih menunggu untuk ditemukan?